Bab 173. Napasnya tercekat. Air matanya mulai membasahi pipi. Ia tidak bisa berkata apa-apa, hanya terisak dalam. Diam. Juan memeluknya lebih erat, berusaha menahan air matanya sendiri. Aku ikut kehilangan, Runa. Tapi aku lebih takut kehilangan kamu waktu itu. Maaf. Maafkan aku karena tidak langsung bilang. Tangis Runa akhirnya pecah, lirih tapi dalam. Bukan hanya karena kehilangan janin itu, tapi karena rasa hampa yang tiba-tiba memenuhi dirinya. Sebuah kehilangan yang tidak ia sadari, kini menjadi luka yang nyata. Tangis Runa makin pecah di pelukan Juan. Tubuhnya bergetar, seakan seluruh kesedihan yang tertahan selama ini tumpah tanpa bisa dibendung. Bibirnya bergetar saat mulai berbicara di sela-sela isaknya. Ini semua salahku, Mas, ucapnya lirih. Aku bahkan gak sadar kalau aku hamil. Aku bodoh. Kenapa aku gak bisa merasakan apa-apa? Kenapa aku malah sibuk ngurus syukuran rumah waktu itu? Kalau saja aku nurut, kalau saja aku dengerin kamu, mungkin semuanya nggak akan begini. Juan menggeleng pelan, lalu mengangkat wajah Runa agar menatap matanya. Jangan bilang begitu, sayang. Ini bukan salah kamu. Sama sekali bukan. Tapi kenyataannya, aku yang maksain diri waktu itu. Aku yang ngotot mau semuanya sempurna. Mau semua berjalan lancar sesuai keinginanku. Aku terlalu sibuk sampai lupa sama tubuhku sendiri. Aku yang bunuh anak kita sendiri, Mas. Suara Runa makin parau, suaranya seperti pisau yang menyayat hatinya sendiri. Runa. Juan merengkuhnya lebih erat, menggenggam wajahnya dengan kedua tangan. Matanya berkaca-kaca, penuh rasa bersalah. Dengarkan aku. Kamu nggak membunuh siapa-siapa. Kamu nggak tahu, sayang. Kita berdua nggak tahu. Dan ini semua sudah takdir, jangan nyalahin dirimu sendiri sayang. Runa hanya menggeleng, air matanya mengalir makin deras. Aku yang salah Runa, lanjut Juan. Aku yang harusnya lebih peka. Aku yang seharusnya lebih memperhatikan kamu. Aku terlalu fokus kerja, terlalu banyak menuntut ini itu. Aku pikir kamu baik-baik saja. Aku minta maaf, sayang. Aku benar-benar minta maaf. Runa menatap Juan dengan mata sembab. Tapi, rasanya sakit, Mas. Aku bahkan gak sempat lihat dia, gak sempat ngerasain apa-apa. Aku kehilangan sesuatu yang belum sempat aku miliki. Juan mengangguk perlahan, menyandarkan keningnya di kening Runa. Aku tahu. Aku juga merasa kehilangan. Tapi aku masih bersyukur, karena Tuhan menyelamatkan kamu. Kita bisa lewati ini sama-sama, sayang. Kamu nggak sendiri. Pelan-pelan, Runa membalas pelukan Juan. Meski dadanya masih sesak dan pikirannya masih berkabut, ia tahu ada tempat untuknya bersandar. Di dada Juan, ia mencoba mengumpulkan kembali kepingan hatinya yang pecah, berharap waktu akan memeluk luka itu dan perlahan menyembuhkannya. Namun ternyata, sejak hari itu, Runa berubah. Meski tubuhnya perlahan pulih, jiwanya seakan semakin rapuh. Ia tak lagi banyak bicara, dan matanya sering kosong menatap keluar jendela. Seolah setiap angin yang menyentuh wajahnya membawa kembali kenangan akan bayi yang tak sempat ia peluk. Setiap pagi, saat matahari baru saja menyapa bumi, Juan sering menemukannya duduk diam di atas sofa kamarnya dan menggenggam cangkir teh yang sudah dingin. Kadang matanya sembab, dan ada bekas air mata di pipinya. Tapi saat Juan bertanya, Runa hanya menggeleng pelan. Tak satu kata pun keluar.
Di siang hari, saat Juan kerja dan Axel pergi sekolah, Runa selalu mengurung dirinya di kamar. Dan di malam 39 hari, Juan kadang terbangun karena mendengar isak pelan dari samping ranjang. Runa menangis dalam senyap, menutup wajahnya dengan bantal agar tak terdengar. "Sayang, jangan siksa dirimu terus-terusan begini," ucap Juan suatu malam, mencoba memeluk Runa dari belakang. Namun Runa hanya menjauh. "Aku nggak bisa, Mas. Aku nggak bisa maafin diri aku sendiri." Juan menghela napas panjang, mencoba menahan gejolak di dadanya. Ini sudah kesekian kalinya Runa berkata begitu. Dan setiap kali mendengarnya, hatinya ikut remuk. "Kamu tahu," lanjut Runa dengan suara gemetar, aku dulu selalu bilang ke diriku sendiri, kalau aku akan jadi ibu yang baik untuk Axel dan anak-anak kita kelak. Tapi nyatanya, bahkan menjaga satu nyawa kecil pun aku gagal." Juan berjongkok di depannya, menatap mata Runa yang berlinang. "Kamu nggak gagal, sayang. Kamu cuma sedang diuji. Dan kamu nggak sendiri. Aku di sini. Kita berdua kehilangan, bukan cuma kamu." Runa menggeleng lemah. "Tapi aku yang keras kepala, Mas. Aku yang maksain buat mengurus semuanya sendiri. Seharusnya aku dengerin kamu. Harusnya aku lebih peka. Tapi aku terlalu ingin semuanya sempurna." Juan menggenggam tangan istrinya, menggenggam erat seolah ingin menyalurkan keteguhan hatinya. "Kamu cuma ingin memberikan yang terbaik. Bukan salah kamu kalau itu semua terjadi. Bahkan kalau kamu berdiam diri di kamar terus, kalau memang takdir Tuhan, kita tetap akan kehilangannya." Air mata Runa makin deras. Ia menarik napas panjang, tapi rasanya sesak. Sekuat apapun Juan berusaha memeluk dan menenangkan, luka itu masih menganga di hatinya sendiri. Ia belum siap mengampuni dirinya, apalagi menerima kenyataan sepahit itu. "Aku cuma pengen kembali ke waktu itu, Mas," bisiknya. "Biar aku bisa jaga dia lebih baik." Juan tak menjawab. Ia tahu, tak semua luka bisa sembuh hanya dengan pelukan dan kata-kata. Tapi dia akan tetap di sana, menjadi tempat Runa bersandar, sampai waktu perlahan mengikis rasa bersalah itu. Semakin hari, kondisi Runa memang kian memprihatinkan. Meskipun semua orang menasehatinya untuk ikhlas, kesedihan itu rupanya belum benar-benar pergi. Sering kali ia duduk lama di sudut kamar, memandangi jendela kosong, atau meremas perutnya sendiri sambil menangis pelan. Seolah ia masih mencari jejak kehidupan yang sempat tumbuh di dalam rahimnya. Bu Sukma, ibunya, yang datang menjenguk hampir setiap hari, tak henti-hentinya mencoba membujuk Runa untuk keluar kamar, berbicara, atau sekadar berjalan-jalan di halaman. Tapi Runa selalu menolak halus, atau hanya menjawab dengan lirih lalu kembali diam. "Runa, nak. Ibu tahu kamu sedih. Tapi kamu harus kuat. Kamu masih punya Axel, masih punya Juan. Jangan rusak dirimu sendiri seperti ini." Bujuk Bu Sukma sambil mengelus punggung putrinya yang membungkuk di ranjang. Namun Runa hanya menggeleng lemah. "Aku bodoh, Bu. Aku gagal jadi ibu." Air mata Bu Sukma ikut mengalir mendengar kata-kata itu. Sementara itu, Bu Arini, mertuanya Runa, juga ikut campur tangan. Ia datang membawa makanan, bunga, bahkan buku-buku novel kesukaan Runa. Namun tak satu pun mampu mengubah ekspresi Runa yang makin hari makin suram. "Sampai kapan kamu begini, Runa?" ucap Bu Arini dengan nada sedikit keras suatu sore.
Kamu bukan satu-satunya ibu yang pernah kehilangan. Tapi kamu satu-satunya ibu bagi Axel. Kamu pikir kalau kamu terus 40 terpuruk begini, Axel akan baik-baik saja. Runa menunduk, namun tetap tak memberi jawaban. Matanya kosong, seperti tak ada semangat di sana. Hari-hari berikutnya semakin membuat Juan khawatir. Ia tahu Runa butuh bantuan lebih dari sekadar pelukan atau kata-kata penyemangat. Ia mulai berpikir untuk mengajak Runa menemui profesional psikolog atau terapis karena ia tak ingin kehilangan istrinya sedikit demi sedikit dalam diam seperti ini. La duduk di sisi ranjang, memegang tangan Runa yang dingin dan lemas. Sayang, aku tahu kamu sedih. Tapi aku mohon, biarkan aku bantu kamu. Kita pergi ke dokter ya, biar lebih tenang. Demi kamu. Demi kita. Demi Axel. Runa menatap Juan dengan mata basah. Tak menjawab, hanya menggeleng pelan. Dan Juan tahu, dia tidak bisa memaksa Runa untuk pergi ke psikolog. Siang itu, suasana kantor Aryo terasa tenang, hanya dentingan keyboard dan suara AC yang terdengar samar. Namun ketenangan itu tak berlaku bagi Juan. Ia duduk di sudut sofa yang berada di ruang kerja Aryo, menatap kosong layar laptop di depannya. Wajahnya kusut, mata sayu, rambut sedikit berantakan, dan kerah kemejanya tak lagi rapi. Aryo memperhatikan Juan sejak tadi. Ia tahu ada sesuatu yang mengganggu pikiran sepupunya itu. Biasanya Juan selalu datang dengan senyum dan semangat bercanda. Tapi hari ini, jelas berbeda. Kamu kenapa, Juan? Kusut banget mukamu, tanya Aryo pelan, memecah kesunyian. Juan mendesah panjang. Aku mikirin Runa. Aku benar-benar bingung harus bagaimana, jawabnya lemah, nyaris berbisik. Aryo mengernyit. Istrimu masih sering menyalahkan diri sendiri. Juan mengangguk pelan. Iya, yo. Dia masih mengurung diri di kamar sepanjang hari. Masih suka melamun. Kadang kalau malam hari, aku dengar dia menangis dalam tidurnya. Suaranya tuh menyayat hati banget. Seolah hatinya benar-benar hancur. Aryo menatap Juan penuh simpati. La tahu Runa mengalami masa sulit, tapi tak menyangka kondisinya separah itu. Kamu udah ajak dia ke psikolog? Udah, jawab Juan. Beberapa kali aku bujuk. Tapi dia selalu nolak. Dia bilang dia baik-baik saja, padahal jelas-jelas enggak. Aku udah coba ajak dia keluar, ajak liburan, bahkan sekadar jalan sore, tapi selalu ditolak. Juan memijit pelipisnya. Kepalanya penuh dengan kekhawatiran yang tak tahu harus dikemanakan. Aku benar-benar nggak sanggup lihat dia kayak gitu terus, yo. Aryo termenung sebentar sebelum akhirnya berkata, entahlah, Juan. Jujur aku sendiri nggak begitu ngerti cara membujuk perempuan, apalagi yang lagi terluka. Tapi, coba kamu ngomong sama Dewi. Dewi. Juan menoleh. Iya. Dia kan sahabatnya Runa juga. Siapa tahu dia bisa masuk ke hati Runa. Kadang sesama perempuan bisa saling memahami lebih dalam dibanding kita. 41. Juan terdiam. Ia mengangguk pelan, memikirkan saran Aryo. Ya, mungkin kamu benar, yo, ucapnya akhirnya. Dewi dan Runa cukup dekat. Mungkin kalau Dewi yang bicara, Runa bisa lebih terbuka. Aryo menepuk bahu sepupunya, mencoba memberi semangat. Kadang perempuan cuma butuh seseorang yang bisa mendengar tanpa menghakimi. Bukan suami, bukan keluarga, tapi sahabat perempuan yang bisa mengerti luka mereka dari sudut yang sama.
Juan mengangguk lagi, kali ini dengan lebih mantap. Terima kasih, Yo. Aku akan hubungi Dewi nanti. Semoga dia mau datang dan bicara sama Runa. Setelah itu, Juan langsung pamit pulang dari kantor Aryo. Di perjalanan pulang, ia langsung menghubungi Dewi. Suaranya lirih namun penuh harap saat berbicara lewat telepon. Dewi, bisakah aku minta tolong? Runa. Dia masih belum bisa keluar dari kesedihannya. Aku udah coba segalanya tapi nggak berhasil. Aku bingung harus gimana lagi. Suara Dewi di ujung sana terdengar prihatin. Aku akan datang, Juan. Besok aku ke rumah kalian. Biar aku coba ajak Runa bicara, ya. Juan menghela napas lega. Terima kasih, Qin. Aku benar-benar butuh bantuanmu. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak beberapa minggu terakhir, Juan tidur dengan sedikit harapan. Meskipun suara tangis Runa masih terdengar lirih dari balik selimut, ia tahu, besok mungkin akan ada titik terangnya. Keesokan paginya, Dewi lalu datang ke rumah Juan. Ia disambut oleh pelayan yang bernama Mbak Lina, yang langsung menunjukkan kamar Runa tanpa banyak bicara. Di depan pintu kamar, Dewi menghela napas sejenak, lalu mengetuk pelan. Runa. Ini aku, Dewi, panggilnya dengan suara lembut. Tak ada jawaban. Dewi lalu membuka pintu perlahan. Di dalam, Runa masih meringkuk di sisi ranjang, rambutnya kusut, matanya sembab. Dewi mendekat, duduk di tepi ranjang, lalu menyentuh pundak sahabatnya dengan hati-hati. Ran. Ayo keluar sebentar, udara pagi bagus iho. Kamu butuh sinar matahari, butuh udara segar, bujuknya. Runa hanya menggeleng pelan. Aku ngantuk, Dewi. Aku nggak mau apa-apa. Aku cuma pengen sendiri. Dewi menatapnya dengan mata yang mulai memerah, tapi ia menahan emosinya. Ran, aku ngerti kamu sedih. Aku ngerti rasa kehilangan itu nyakitin. Tapi kamu nggak sendirian. Ada Juan. Ada Axel. Mereka juga sedih lihat kamu begini. Runa terdiam, menggigit bibirnya. Air mata mulai menetes lagi. Dewi menarik napas dalam, lalu dengan nada yang lebih tegas, bahkan sedikit tajam ia berkata, kamu nggak bisa terus-terusan kayak gini, Runa. Kamu ibu dari Axel dan istri dari Juan. Kamu punya tanggung jawab, bukan cuma rasa sedih. Kamu pikir Juan bisa tahan tiap malam dengar kamu nangis dalam tidur. Kamu pikir Axel nggak kesepian tanpa kehadiranmu. Runa mulai terseduh, tapi Dewi tak berhenti. Kalau kamu terus begini, kamu nggak cuma kehilangan bayi kamu, Ran. Kamu bisa kehilangan keluarga kamu. Jangan salahin siapa-siapa nanti kalau Juan mulai berpaling ke perempuan lain yang bisa memberinya perhatian. Jangan tunggu semuanya terlambat. Kata-kata itu menamparkan Runa begitu keras. Ia membelalak, tubuhnya bergetar, dan untuk pertama kalinya, ia 42. Duduk tegak, memeluk dirinya sendiri. Juan. Nggak akan begitu, Dewi. Dia baik. Gumamnya lemah. Dia memang baik. Tapi bahkan orang baik pun bisa lelah, Ran. Dan kamu harus sadar, kamu masih punya banyak yang bisa kamu jaga. Kamu masih hidup. Kamu masih dibutuhkan, ucap Dewi, kini suaranya kembali lembut. Runa akhirnya pecah. La menangis keras, tubuhnya limbung dalam pelukan Dewi. Aku takut Dewi. Aku jahat. Aku nyesel banget, Dewi. Dewi memeluknya erat, membelai punggungnya. Nggak apa-apa, Ran.
Nangis aja. Tapi abis ini, kamu harus bangkit. Bukan buat siapa-siapa, tapi buat dirimu sendiri. 43. Pagi itu, aroma roti panggang dan kopi hangat memenuhi ruang makan, tapi suasananya tetap terasa sepi. Hanya ada Juan dan Axel yang duduk di ruang makan, sendu menyelimuti keduanya. Juan melirik ke arah tangga yang menuju kamar tidur, berharap Runa muncul, tapi lagi-lagi harapan itu pupus. Axel yang sedari tadi hanya memainkan sendoknya, akhirnya mengangkat wajah dan bertanya pelan, "Mama nggak mau ikut sarapan lagi ya?" "Iya." Juan menoleh, mencoba tersenyum meski terasa berat. "Iya, Axel. Mama masih belum mau keluar dari kamar." Anak itu mengangguk kecil. Tak banyak bicara. Tapi dari sorot matanya, Juan tahu, Axel merindukan ibunya. Beberapa saat berlalu dalam diam, lalu Axel kembali bersuara, kali ini lebih pelan. "Yah. Axel hari ini bolos sekolah aja ya?" Juan yang baru saja hendak menyesap kopinya, menghentikan gerakannya. Ia menatap Axel dengan heran. "Nggak boleh, Axel. Kamu harus sekolah. Nggak boleh bolos." Tapi Axel mau nemenin Mama hari ini. Suara Axel nyaris tak terdengar. Axel kangen sama Mama. Dulu waktu Axel sakit, Mama yang selalu rawat Axel, Mama yang duduk di samping ranjang, nyuapin bubur, bacain buku cerita. Sekarang Mama yang sakit. Harusnya gantian Axel yang jagain Mama. Kata-kata polos itu menamparkan perasaan Juan. Ia terdiam, memandang wajah anak lelakinya yang baru berumur 6 tahun tapi sudah menunjukkan empati sebesar itu. Ada haru yang menyesak di dadanya. Juan mengangguk pelan, lalu mengusap kepala Axel dengan lembut. "Oke. Hari ini aja, iya. Tapi besok kamu harus sekolah lagi, Axel." Wajah Axel langsung berseri. Ia tersenyum lebar dan memeluk ayahnya erat. "Makasih, ya." Axel janji, besok nggak akan bolos lagi. Juan membalas pelukan anaknya, memejamkan mata sejenak. Dalam diam, ia bersyukur, di tengah kepedihan yang belum selesai, Axel menjadi cahaya kecil yang menghangatkan rumah mereka yang dingin oleh duka. Semoga, kehadiran Axel hari ini bisa menggerakkan hati Runa. Karena tak ada yang lebih kuat dari kasih seorang anak yang tulus. Setelah sarapan, Axel dengan semangat namun tetap hati-hati menaiki tangga menuju kamar orang tuanya. Di tangannya, ia membawa segelas susu hangat yang dibantu pelayan saat membuatnya. Langkahnya perlahan, seolah takut membuat suara yang bisa mengganggu mamanya yang sedang sakit. Sesampainya di depan pintu kamar, Axel mengetuk pintunya pelan. "Ma. Ini Axel," panggilnya lembut. "Boleh Axel masuk?" Tak ada jawaban dari dalam. Tapi Axel tetap membuka pintunya perlahan. Runa sedang duduk di tepi ranjang, memeluk bantal, pandangannya kosong menatap keluar jendela. Rambutnya terurai berantakan, dan wajahnya terlihat kusut. Axel masuk pelan-pelan, lalu duduk di sisi ranjang, masih memegang gelas susu di tangannya. "Mama." Axel bawain susu, ucapnya pelan, berusaha tersenyum. "Kata dokter, minum susu coklat bisa bikin tubuh rileks." Runa menoleh pelan. Tatapan matanya semula kosong, tapi saat melihat Axel, ada sesuatu yang menghangat di 44. Dalam dirinya, meski kecil, tapi nyata. La memaksa tersenyum, meskipun samar. "Makasih, Nak." Axel menyodorkan gelas itu, lalu memeluk pinggang mamanya. "Mama jangan sedih terus, ya. Axel kan udah nemenin Mama sekarang."
Air mata Runa mengalir begitu saja saat mendengar kalimat itu. Ia mendekap Axel erat-erat, seolah tak ingin melepasnya. Isak tangisnya terdengar pelan, tapi penuh luka yang lama terpendam. Pelukan itu semakin erat, seolah waktu di dalam kamar itu berhenti sejenak. Axel menatap wajah mamanya yang sembab, lalu mengusap air mata di pipi Runa dengan tangannya yang kecil. Mama jangan sedih lagi, ya. Kan ada Axel di sini, bisiknya pelan. Axel tahu dari nenek. Kalau adik Axel udah pergi. Makanya mama sedih. Runa menunduk. Dadanya terasa sesak mendengar kepolosan anak itu. Tapi mama masih punya Axel kok. Axel janji, nggak akan ninggalin mama, lanjutnya dengan suara bergetar. Hati Runa yang semula kering oleh duka, perlahan menghangat. Senyum kecil muncul di sela-sela air matanya. Ia memeluk Axel dengan lembut. Makasih, ya sayang. Isaknya. Maafin mama yang begitu bodoh. Nggak bisa jaga adiknya Axel. Axel menggeleng cepat, lalu menatap wajah mamanya serius. Mama nggak bodoh kok, Ma. Axel nggak mau mama sedih terus. Kalau mama sedih, terus siapa yang temenin Axel main? Siapa yang ngajarin Axel belajar? Siapa yang menerawat Axel kalau sakit? Axel ikut terisak pelan. Axel butuh mama. Axel kangen mama yang dulu, yang suka cerita hal-hal lucu, yang suka nyanyi di dapur sambil memasak bekal untuk Axel, yang suka nemenin Axel kalau mau bobo. Tangisan Runa makin pecah. Tapi kali ini bukan semata karena kehilangan, melainkan karena hatinya dipeluk begitu dalam oleh cinta anak tirinya. Ia merasa begitu kecil di hadapan ketulusan Axel. Rasa sakit karena kehilangan janinnya tak sebanding dengan perih melihat air mata anak yang masih ada di pelukannya. Maafin mama ya, nak. Mama udah abaikan Axel selama ini. Ucap Runa lirih sambil memeluk tubuh kecil itu erat-erat. Mama janji. Mama nggak akan seperti ini lagi. Axel mengangguk dalam pelukannya. Janji ya, mama juga jangan nangis lagi. Iya sayang, mama janji. Mereka berdua larut dalam pelukan hangat, di kamar yang beberapa hari terakhir hanya berisi duka. Tapi pagi itu, perlahan cahaya masuk melalui celah jendela, menandai bahwa luka itu mungkin tidak akan pernah hilang, tapi cinta tulus seorang anak, mampu menyembuhkan luka itu satu persatu. Maaf ya, nak. Mama belum bisa jadi mama yang baik untuk Axel. Axel menggeleng sambil menyandarkan kepalanya di dada Runa. Buat Axel, mama tetap mama yang paling baik dan hebat. Tangis Runa pecah di pelukan anak kecil itu. Dalam pelukannya yang hangat, Runa seperti menemukan kembali pijakan kecil untuk berdiri, bahwa dia masih punya alasan untuk bangkit. Bahwa di tengah kehilangan, masih ada cinta yang begitu tulus menantinya untuk kembali pulih. Pagi itu, matahari baru menyembul malu-malu di balik tirai jendela kamar. Udara masih segar, tapi ada yang berbeda. Selama beberapa hari ini, setiap kali Juan membuka mata, sosok Runa akan terbaring diam di 45. Sampingnya, entah tertidur atau sekadar menatap langit-langit kamar dengan mata sayu. Tapi hari ini, tempat di sebelahnya kosong. Selimut sudah rapi, dan tak ada tanda-tanda kehadiran istrinya di dalam kamar. Jantung Juan langsung berdegup cemas. Pikiran buruk melintas begitu saja. Apa Runa pergi dari rumah? Apa dia memilih meninggalkannya? Juan segera bangkit dari tempat tidur, menarik kaos yang tergantung di sandaran kursi dan bergegas keluar kamar. Di luar,
Ia berpapasan dengan salah satu pelayan rumah tangga yang baru saja membawa keranjang cucian. "Runa di mana?" tanyanya buru-buru, hampir membuat si pelayan menjatuhkan kain yang dibawanya. "Nyonya Runa." "Ada di dapur, Tuan," jawab si pelayan dengan sedikit bingung. "Sejak pagi tadi sudah sibuk memasak di dapur." Jawaban itu membuat Juan terdiam sejenak. Memasak. Tanpa menunggu lebih lama, Juan melangkah cepat ke arah dapur. Dan saat sampai di ambang pintu, pemandangan yang ia lihat membuat langkahnya tertahan.